Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasdiana Dewi dari kelas Pendidikan Ekonomi B semester 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai berbagai jenis pajak terhadap komoditas. Pembahasan yang pertama yaitu pajak per unit atau sering dikenal dengan sebutan pajak spesifik. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu pajak per unit, suatu barang yang masuk ke wilayah Indonesia tentunya akan dikenakan bea masuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea masuk merupakan sebuah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Lebih jelasnya, bea masuk adalah pajak lalu lintas barang yang dipungut atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang pemungutannya dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai atau disingkat dengan DJBC. Di Indonesia sendiri, terdapat dua cara perhitungan bea masuk, yaitu yang pertama menggunakan tarif spesifik. Tarif spesifik adalah tarif yang dikenakan berdasarkan suatu barang. Dalam tarif spesifik akan disebutkan besaran tarif bea masuk yang harus dibayar per satuan barang. Perhitungan bea masuk berdasarkan tarif spesifik bukan dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bebanan bea masuk. Nah, ini adalah contoh perhitungan dengan tarif spesifik. Importir Z mengimpor 5.000 ton beras dari Jepang dengan harga CIF 1.000 per ton. Tarif bea masuk yang dikenakan sebesar 450 per kilogram. Bea masuknya yaitu jumlah satuan barang dikali pembebanan bea masuk, yaitu 5.000 ton dikali 1.000 dikali 450 per kilogram, sama dengan hasilnya 2.250.000.000. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem. Ad valorem adalah pajak yang dihitung atas dasar persentase sebuah nilai properti ataupun transaksi dan telah dilandasi secara resmi oleh negara melalui perundang-undangan pajak. Dengan kata lain, ad valorem adalah pungutan atau tarif yang diberlakukan berdasarkan persentase sebuah barang dengan nilai tetap. Contoh paling umumnya dapat kita temukan pada struk di restoran, dan lazimnya pada struk tersebut tertulis PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN tersebut dihitung dari jumlah nilai transaksi yang dilakukan. Misalnya, kita makan di restoran dengan total transaksi 300.000 dan dikenakan PPN 10%, maka tarif pajak yang akan dihitung adalah sebesar 30.000. Perhitungan dengan tarif ad valorem. Importir Y melakukan impor barang 125 unit per komputer dari Jepang dengan harga masing-masing sebesar 40.000 yen per unit. Lalu ongkos kirim dan asuransi masing-masing sebesar 300.000 yen dan 100.000 yen. Tarif bea masuk per komputer impor dipatok sebesar 10%. Nilai dasar perhitungan bea masuk adalah 1 yen sama dengan 110,98 rupiah. Nah, setelah dihitung bea masuknya yaitu sebesar 59,92 juta rupiah. Nah, ini adalah jenis pajak lain yang tergolong dalam ad valorem. Yang pertama ada pajak penjualan atau PPN, yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang ketiga ada pajak warisan, yang keempat pajak emigrasi, dan yang terakhir bea materai. Pembahasan yang ketiga yaitu pajak pada faktor produksi. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi. Pajak yang dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi terutama adalah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi
dengan semakin tinggi kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja tersebut akan berkurang berkehendak untuk bekerja giat. Sebab apabila penghasilannya bertambah, maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif untuk bekerja. Sedangkan pajak regresif akan menambah insentif bekerja karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarkan semakin rendah persentasenya. Para pekerja akan bekerja lebih giat agar memperoleh penghasilan yang lebih besar. Pembahasan yang keempat yaitu pajak pada komoditas yang tidak ada kompetitornya. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak mempunyai barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada persaingan bagi sebuah perusahaan. Pengaturan industri monopolis perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk mencegah efek negatif yang ditimbulkannya. Pengendalian atau pengaturan ini dapat berupa pengenaan pajak, penetapan harga, pengaturan organisasi industri, atau bahkan pengambil alihan secara langsung dengan mendirikan perusahaan-perusahaan milik negara. Penetapan pajak dapat dibagi atas dua. Yang pertama, pajak lumsum adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah tertentu berapapun kuantitas output yang diproduksi dan dijual. Penetapan pajak ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga dan output. Yang kedua ada pajak spesifik, adalah pajak yang dikenakan per unit output. Nah, selanjutnya ada pasar oligopoli. Oligopoli atau biasa kita kenal dengan pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategis pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu pajak keuntungan. Pajak keuntungan atau sering disebut dengan pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, perhitungan pajak penghasilan menjadi sangat penting diketahui bagi kita yang sudah berpenghasilan. Pajak penghasilan dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak. Disebutkan bahwa yang terkena pajak penghasilan adalah semua bentuk penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. Pengetahuan tentang cara perhitungan pajak penghasilan ini berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Nah, selanjutnya yaitu langkah perhitungan pajak penghasilan. Langkah pertama yaitu perhitungan penghasilan bersih selama setahun. Perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, kita harus mengetahui lebih dahulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat kita bekerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Yang kedua yaitu menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah kita menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP.
PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Nah, berikut adalah tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang harus diketahui. 54 juta untuk di wajib pajak seorang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Langkah selanjutnya yaitu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan penghitungan PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih terhadap PTKP. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan. Setelah kita mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Nah, langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun. Demikian pembahasan mengenai berbagai jenis pajak terhadap komoditas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.